warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianto, NPM 2023 1457 0016. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah video pembelajaran berjudul Ontologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Filsafat Ilmu pada Universitas Indraprasta PGRI. Baik, sebelumnya mari kita cari tahu dulu apa itu ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari keberadaan atau eksistensi dan struktur dasar realitas. Berasal dari bahasa Yunani ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Ontologi membantu menentukan apa yang ada dan bagaimana entitas tersebut saling berhubungan. Selanjutnya, saya akan menceritakan beberapa tokoh ontologi. Yang pertama, ada Parmenides. Parmenides adalah seorang filosof Yunani kuno yang hidup pada awal abad ke-5 sebelum Masehi. Dia dikenal sebagai pendiri sekolah Eleatik yang menekankan pada pemikiran bahwa realitas adalah satu dan tidak berubah. Parmenides menulis sebuah puisi filosofis yang terkenal, yang sebagian besar bertahan hingga kini dalam bentuk fragmen, yang dikenal sebagai Tantang Alam atau On Nature. Pandangan ontologis Parmenides. Parmenides menyumbangkan beberapa konsep kunci yang mendasari ontologi. Yang pertama, realitas tunggal dan tidak berubah. Parmenides berpendapat bahwa realitas adalah satu, tidak berubah, dan tidak bisa dihancurkan. Menurutnya, apa yang ada adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibagi. Yang kedua, pembedaan antara jalan kebenaran dan jalan pendapat. Dalam puisinya, Parmenides membedakan antara jalan kebenaran dan jalan pendapat. Jalan kebenaran adalah pemahaman rasional yang mengakui bahwa keberadaan adalah mutlak dan tidak berubah. Sebaliknya, jalan pendapat adalah pandangan berdasarkan persepsi indrawi yang salah memahami realitas sebagai berubah dan beragam. Yang ketiga, penolakan terhadap ketiadaan. Parmenides menolak konsep tidak ada atau ketiadaan. Dia berargumen bahwa berpikir dan berbicara tentang ketiadaan adalah tidak mungkin, karena untuk bisa berpikir tentang sesuatu, itu harus ada. Oleh karena itu, hanya keberadaan yang nyata. Nah, itu adalah pandangan ontologis dari Parmenides. Tokoh ontologis yang kedua, yang juga berasal dari Yunani, yaitu Plato, yang merupakan murid dari Socrates dan gurunya Aristoteles. Pandangan ontologis Plato. Plato berpendapat tentang teori ide atau bentuk. Inti dari ontologi Plato adalah teori ide atau bentuk. Berpendapat bahwa dunia yang kita lihat dan rasakan hanyalah bayangan dari dunia nyata yang terdiri dari ide atau bentuk yang sempurna dan abadi. Bentuk ini adalah entitas yang nyata dan merupakan dasar dari segala sesuatu yang ada di dunia indrawi. Plato membedakan antara dunia indrawi dan dunia bentuk. Bentuk adalah esensi sejati dari segala sesuatu, seperti bentuk keadilan, kebaikan, dan keindahan. Pengetahuan indrawi dianggap tidak memadai, karena hanya berkaitan dengan dunia bayangan yang berubah-ubah. Pada kesimpulannya, Plato memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ontologi melalui teori bentuk, yang membedakan antara dunia indrawi yang berubah-ubah dan dunia bentuk yang abadi dan sempurna. Plato berpendapat bahwa pengetahuan sejati hanya bisa diperoleh melalui pemahaman tentang bentuk.
Ontologi dalam pengembangan ilmu. Ontologi adalah dasar dalam pembentukan teori ilmiah. Ia mempengaruhi bagaimana kita mengembangkan dan memahami teori serta model ilmiah. Misalnya, dalam penelitian medis, konsep ontologis tentang penyakit dan kesehatan sangat penting dalam pengembangan metodologi penelitian. Konsistensi ontologis juga penting untuk memastikan validitas dan keandalan hasil penelitian. Contoh adalah ontologi dalam ilmu komputer. Dalam ilmu komputer, ontologi adalah spesifikasi eksplisit dari konseptualisasi. Ia memainkan peranan penting dalam pengembangan kecerdasan buatan, data semantik, dan interoperabilitas sistem. Contoh aplikasi ontologi dalam sistem informasi kesehatan dan e-commerce menunjukkan bagaimana ontologi membantu mengorganisasi dan memproses data dengan lebih efisien. Contoh studi kasus ontologi dalam ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, dalam bidang medis, ontologi digunakan untuk integrasi data pasien. Dengan menggunakan ontologi, kita dapat mengidentifikasi hubungan antara berbagai data klinis yang pada akhirnya meningkatkan akurasi diagnosis dan efisiensi perawatan. Ini menunjukkan bagaimana ontologi dapat memberikan dampak nyata dalam praktik ilmiah dan medis. Dan tentu saja ontologi ini juga bukan hanya dalam bidang kesehatan, tapi juga bisa bermanfaat dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan lainnya. Kita masuk pada tantangan dan masa depan ontologi. Tentu saja, ada tantangan dalam pengembangan dan penerapan ontologi. Kompleksitas pengembangan ontologi, kebutuhan akan standar global, dan kesulitan integrasi antar sistem adalah beberapa tantangan utama. Namun, dengan kemajuan terbaru dalam AI, Big Data, dan pembelajaran mesin, masa depan ontologi terlihat sangat menjanjikan. Potensi ontologi untuk memfasilitasi penemuan ilmiah dan inovasi teknologi sangatlah besar. Teman-teman, kita sampai pada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, ontologi memainkan peranan fundamental dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dari membantu kita memahami struktur realitas hingga mempengaruhi bagaimana kita mengembangkan teori ilmiah dan teknologi. Ontologi merupakan landasan yang kokoh bagi segala bentuk pengetahuan. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.